Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang dengan sengaja untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel untuk memberikan konten alternatif dari channel-channel yang beribu-ribu banyak mendidik berseliweran di sekeliling kita. Mari para guru, kepala sekolah, siapapun berbagi pengetahuan di sini. Kalau ada yang ingin berbagi pengetahuan, Suyanto.id dengan senang hati untuk menemani. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, dan juga jangan lupa share supaya video-video yang akan kita bicarakan dengan Profesor Dr. Hamid Hasan ini selalu memiliki manfaat yang lebih luas. Kali ini kita berada di episode 4 dengan bertajuk bagaimana strategi mengimplementasikan kurikulum prototipe. Dan tentu saja kita membuat ini adalah untuk berbagi dengan para guru supaya guru bisa memahami dan bisa memiliki acuan-acuan bagaimana cara melaksanakan kurikulum prototipe yang tahun 2022 ini sudah dilaksanakan, baik pilihan maupun kesediaan bagi sekolah yang ingin melaksanakan. Nah, kita sapa dulu narasumber luar biasa kita, Bapak Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Hamid dan Amin. Nah, Pak Hamid, kita berada di episode 4 dan tentu saja yang penting yang perlu kita sumbangkan pikiran kita kepada para guru di tanah air ini adalah bagaimana sih strategi untuk mengimplementasikan kurikulum prototipe 2022 dan apa saja yang harus dilakukan oleh kementerian misalkan saja supaya guru menjadi lebih siap. Prof. Hamid. Ya, tentu saja secara umum kan guru harus dipersiapkan dengan suatu pelatihan. Dan itu adalah suatu yang sangat-sangat penting. Sebab tanpa pelatihan guru tidak akan mungkin memahami pikiran-pikiran yang ada di dalam sebuah kurikulum, dan itu kemudian akibatnya maka guru tidak akan mengubah dirinya, tidak akan bisa mengubah mindset-nya. Dan kalau dia tidak mengubah mindset-nya, maka implementasinya tidak berjalan sebagaimana yang dirancang oleh kurikulum. Jadi kurikulumnya katakan mau pergi ke Yogyakarta, maka gurunya perginya ke Jakarta. Jadi itu tidak nyambung jadinya ya. Tetapi kalau dia belajar atau dia paham, bahkan ada beberapa hal yang harus dia pahami dan dia kuasai, karena beberapa hal itu sifatnya skill baru yang tidak ada pada pelaksanaan kurikulum sebelumnya, katakan seperti begitu, atau di dalam guru masih belum menguasai keterampilan itu, maka guru harus dilatih, dan pelatihan itu memerlukan waktu yang panjang, bukan sedikit. Karena kalau skill berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan begitu kita bicara, ya orang mendengar, orang tahu. Tapi kalau skills, nah itu dia harus terlatih betul ya, sampai mencapai tingkat mahir. Nah, baru bisa dia melaksanakan seperti itu. Dan harus ada modelnya, Pak Hamid. Melatih skill itu tidak cukup dengan PowerPoint doang, ya kan? Oh iya, mesti ada contoh atau model yang bisa dilihat oleh guru, sehingga dengan demikian ini. Nah, dalam soal ini umpamanya kita lihat perencanaan guru, ya, yang tidak hanya pada RPP, tapi guru harus punya perencanaan yang katakan kalau umpamanya saya mengajar bahasa Indonesia, maka SMA katakan saya harus punya perencanaan dari kelas 1, dari kelas 10 sampai kelas 12 kalau saya mengajar 3 kelas itu. Nah, kalau umpamanya saya mengajar kelas 10, kelas 11, Pak Yanto mengajar kelas 12, maka atau saya mengajar kelas 10, Pak Yanto mengajar kelas 11, kelas 12,
Ya. Maka dengan demikian maka kita harus kerjasama dalam mengatur itu sehingga terjadi kontinuitas. Ya. Ya, ini Kontinuitas. yang di dalam Ya. kurikulum ya, pembelajaran itu karena Ya. skills itu harus continue Ya. dan dia dilatih dalam waktu panjang seperti Ya. begitu ya. Itu ada Nah, biasa disebut ini sangat penting. kontinuitas horizontal, Pak Amit, ya. Iya, jadi yang vertikal itu tadi kita kelas tadi kan, Pak Yanto Ya. kelas 11 12, saya kelas 10 umpamanya atau kelas-kelas lainnya. Nah, tetapi juga harus terjadi yang Pak Yanto mengatakan horizontal antara Pak Yanto yang mengajar bahasa Indonesia dengan saya yang mengajar katakanlah sejarah umpamanya atau Oke. saya yang mengajar matematika. Karena skills itu harus saling topang secara vertikal dan horizontal. Ya, jadi kerjasama guru dalam satu sekolah dalam mengatur pembelajaran itu dalam mengatur katakanlah kurikulum guru. Nah, itu sangat penting. Artinya apa? Artinya sekolah juga harus punya rencana. Dengan demikian sekolah harus punya juga kurikulum sekolah ya Ya. yang mengait semua kurikulum guru tadi. Jadi kurikulum nasional itu diterjemahkan dalam kurikulum sekolah dalam pengertian yang lain gitu ya, dalam pengertian yang lebih operasional dan kemudian diterjemahkan lagi oleh guru dalam kurikulum guru untuk tidak hanya dalam bentuk RPP bentuk berikutnya, bentuk pelaksanaan berikutnya setelah kurikulum guru itu jadi. Kurikulum guru ini kurikulum untuk satu mata pelajaran. Nah, kalau gurunya mengajar kelasnya yang sama, nah tentu saja dia membuat satu rencana itu sendiri, tentu dengan masukan yang lain dari masukan teman-teman gurunya. Tapi kalau umpamanya ada dua guru, maka ini harus terjadi kerjasama. Kalau tidak, maka itu akan terjadi masalah besar di sana. Seperti itu. Nah, kalau Pak Hamid, guru supaya bisa membuat kurikulum itu, komponen yang harus diketahui apa, Pak? Misal tujuan mengajarnya, mencari pengalaman mengajar yang harus disampaikan kepada siswa, kemudian mengorganisasikan pengalaman mengajar, pengalaman siswa yang harus diberikan itu supaya mudah dicerna siswa dan mengevaluasi. Kalau menurut Taylor yang seperti saya katakan kemarin, apakah itu sudah cukup, Pak Hamid, kira-kira? Ya, itu pokok-pokok yang harus dirancang di dalam kurikulum guru itu gitu kan ya. Ya, ya. Nah, dan Jadi kalau umpamanya nanti dengan ini mereka membaca modul bahasa Indonesia umpamanya, nah di situ ada tujuan-tujuan itu dan tujuan-tujuan itu yang dibuat berjenjang ya dari A kelas 1 SD itu sampai kepada F itu kelas 11 kelas 12 SMA. Ya, jadi ini harus diketahui dan di situ ada jenjang-jenjang yang sayangnya terkadang saya lihat tidak sinambung, tapi oke lah. Tapi penting guru menguasai ini. Kalau guru tidak menguasai ini, apa yang dicantum tujuan di sana, maka itu. Kemudian mengatur tentang pengalaman belajar yang kata Pak ya, bagaimana masalah scope, bagaimana masalah sequence, ya, seperti itu, keterkaitan satu sama lain dan sebagainya, sehingga dengan demikian guru harus memahami itu dengan baik. Demikian juga masalah proses pembelajarannya ya. Nah, itu kan memerlukan berbagai metode apa yang bisa dipakai oleh guru untuk bisa mengaktifkan pembelajaran tadi. Kemudian yang ya. kata Pak Yanto, penilaian. Nah, penilaian tentu tergantung daripada apa yang akan kita nilai, informasi apa yang kita inginkan. Ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dalam masalah itu dengan apa yang dinamakan proyek. Sehingga dengan Ya. demikian guru dalam membuat rancangan pembelajarannya harus berdasarkan juga proyek yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi satuan pendidikan harus menetapkan, oke, semester ini kita akan proyek pada semester ini, tengah semester umpamanya itu proyeknya ini judulnya. Nah, akhir semester ikuti ini kebutuhan untuk mengembangkan proyek
project, mereka tidak mau sebut proyek, project. Nah, supaya kalau tidak anak tidak mungkin punya skill, tidak punya pengetahuan untuk bisa mengerjakan proyeknya dengan baik. Nah, itu satu Ya. yang harus betul-betul perencanaannya complicated, sangat complicated, ya. Sebab kalau ini gagal dalam perencanaannya di tingkat sekolah dan tingkat guru, maka saya bisa mengatakan implementasi tidak terjadi. Oh, ya. Itu yang dikehendaki kurikulum prototype ya, harus project based learning itu, Pak Hamid, sehingga guru sekolah, kepala sekolah harus merencanakan dengan baik supaya terjadi benang tenunannya itu baik, interwoven antara mata pelajaran satu dengan yang lain, sehingga tujuan itu bisa dicapai dalam project based learning. Bukankah begitu, Pak Hamid? Iya, dan ada masalah karena alokasi waktu antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain untuk project itu tidak sama. Ada yang 25%, ada yang 30%. Nah, jadi ini kan lebih menambah komplikasinya gitu kan. Saya konsultasi dengan teman-teman dari Jepang sampai 10%. Ya, jadi kalau 20-25% dia bilang wah itu terlalu besar, tapi oke lah, tidak persoalan kita gitu kan. Nah, kalau di mata pelajaran Pak Yanto itu 25%, mata pelajaran saya 20%, artinya saya harus juga mengatur materi ajar saya yang 20% untuk kepentingan proyek dan yang Pak Yanto 25% untuk kepentingan proyek itu gitu kan. Walaupun tidak berarti yang lain itu tidak terkait dengan proyek, tetapi aktivitas aktivitas proyek itu harus ini. Nah, sekarang kalau umpamanya mata pelajaran Pak Yanto 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran, sedangkan saya dengan 2 jam pelajaran, itu kan menambah komplikasi lagi, ya perencanaan itu. Ya. Saya kira dalam Pak Hamid, dalam perencanaan itu, saya kira sejak dari topik, kemudian skop, itu saya kira harus dibicarakan di level sekolah supaya guru itu saling paham, kalaupun ada irisan proyeknya dengan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, itu harus dikomunikasikan. Bukankah begitu Pak Hamid ketika untuk membuat project based learning itu, Pak Hamid? Seharusnya begitu, ya. Karena itu saya bagusnya sekolah itu sebelum awal pelajaran, ya, itu sudah waktu libur itu merancang mengenai itu. Jadi merancang perencanaan sekolah itu untuk semester itu, ya. Sehingga dan melibatkan seluruh guru yang inilah proyek kita dan bagaimana materi Anda, bagaimana materi ini dan sebagainya untuk mendukung ini, ya. Sehingga dengan demikian maka proyek itu bisa jalan. Seperti itu. Belum lagi nanti bagaimana kita menilai proyek itu. Apakah materi yang dari Pak Yanto dengan materi yang dari saya, bagaimana di cover di dalam proyek itu, dan bagaimana saya bisa tahu bahwa anak memang sudah menggunakan materi yang dari mata pelajaran saya, dan Pak Yanto sudah tahu materi mata pelajaran Pak Yanto bagaimana digunakan dan sebagainya. Jadi penilaiannya juga harus tidak biasa-biasa, gitu kan? Ya, harus lintas subjek Pak Ahmed, ya, harus bisa penilaiannya itu supaya unsur-unsur betul. Ya, itu terlihat unsur-unsur dari mata pelajaran yang ada itu digunakan sebagai pisau analisis atau pisau untuk melakukan pendekatan terhadap proyek yang sedang dilakukan oleh kelas, oleh siswa, dan diawasi, disupervisi oleh guru dan kepala sekolah itu, saya kira. Baiklah, Pak Hamid, ini sudah banyak informasi, mudah-mudahan guru segera siap, dan kata-kata yang paling penting adalah guru perlu dilatih supaya proyeknya itu berjalan dengan baik dan tidak bingung, karena ini merupakan praktek baru. Kalau praktek baru ini guru mindsetnya itu
harus segera pada hal yang baru. Terima kasih Pak Hamid atas sama-sama Pak Yanto. Ya, dan kita ketemu lagi, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan amin. Minggu depan kita bicara lagi dengan soal-soal kurikulum untuk guru yang sedang melaksanakan kurikulum prototipe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.